Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hambali, guru di SMA Negeri 1 Sragen. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Sragen. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi informasi tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Namun, sebelum menguraikan materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, mari kita renungkan kalimat bijak ini. Pendidikan adalah suatu proses yang sistematis dan terencana. Bukan hanya sekedar mengajarkan murid tentang teori, materi, konten, namun bagaimana semua itu masuk ke dalam kalbu, alam pikir mereka, sehingga semua akan berdampak pada perilaku dan karakter, karena manusia beradab lebih baik dari orang berilmu. Ilmu yang baik dilandasi oleh karakter baik, sehingga murid dapat menjalankan kehidupan dengan bahagia dan keselamatan setinggi-tingginya. Seorang pendidik harus mampu menjadi teladan utama bagi murid-muridnya. Dengan keteladanan, perkataan maupun tindakan, semua tercermin dalam kesehariannya. Menjadi seorang pendidik berarti kita siap menjadi role model semua nilai kebajikan bagi peserta didik dan seluruh warga sekolah, bahkan di lingkungan kita tinggal. Kita sebagai pendidik harus mampu berkontribusi bagi peserta didik. Setiap keputusan yang kita ambil harus berpihak kepada murid dengan dilandasi nilai-nilai kebajikan. Pendidik berkewajiban untuk menyampaikan kebenaran dan keteladanan. Hal ini sejalan dengan kalimat bijak berikut ini. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. George Wilhelm Friedrich Hegel. Memahami kalimat bijak tersebut, pendidikan merupakan suatu proses menuntun siswa dengan penguatan karakter, norma-norma, sehingga akan menjadi generasi yang memiliki nilai moral, kebajikan, dan kebenaran untuk menjalankan kehidupannya. Generasi yang akan datang adalah cerminan pendidikan saat ini yang kita poles seperti membuat mahakarya terbaik yang akan mewarnai negeri ini di masa depan. Setelah kita mencoba memahami dua kalimat bijak tersebut, berikut ini adalah jawaban dari soal modul 3.1 koneksi antar materi pendidikan guru penggerak pengambilan keputusan. Pertanyaan pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Triloka memiliki pengaruh bagaimana seorang guru mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Semboyan yang pernah dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara dan sampai saat ini masih menjadi landasan berpijak pendidik adalah Ing Ngarso Sung Tulodo, yang artinya seorang pemimpin harus mampu memberi teladan. Ing Madyo Mangunkarso, yang artinya seorang pemimpin juga harus mampu memberikan dorongan, semangat, dan motivasi dari tengah. Dan yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, yang artinya seorang pemimpin harus mampu memberi dorongan dari belakang. Dari ketiganya,
adalah yang artinya seorang pemimpin atau guru harus mampu memberikan teladan dan memberikan semangat dan motivasi dari tengah, juga mampu memberikan dorongan dari belakang untuk kemajuan seorang muridnya. Semboyan yang fenomenal dan memiliki makna mendalam dapat kita jadikan landasan dalam setiap pengambilan keputusan, selalu berpihak kepada murid untuk menjadikan generasi cerdas dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Hal ini dapat kita lakukan selama proses pembelajaran di sekolah. Tidak hanya konten kurikulum, namun transfer nilai-nilai kebajikan dapat kita sampaikan secara terus-menerus dengan eksplisit pada pembelajaran dan keteladanan di setiap pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan humanis. Pertanyaan kedua, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dan kompetensi kesadaran diri atau self-awareness, pengelolaan diri, self-management, kesadaran sosial, social awareness, dan keterampilan berhubungan sosial, relationship skill, akan mewujudkan Tutwuri Handayani dengan memberikan dorongan serta moral maupun material bagi semua warga sekolah tanpa terkecuali murid-murid kita. Nilai-nilai kebajikan yang tertanam dalam diri seorang pendidik akan mewarnai setiap pengambilan keputusan. Sebagai manusia yang beragama, kita yakin apapun yang kita lakukan kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Begitu pula dengan pengambilan keputusan. Nilai-nilai sebuah kejujuran, integritas sebagai seorang pendidik akan tergambar dalam keteladanan dan kebijakan-kebijakan yang diambil dalam setiap keputusan. Pertanyaan ketiga, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil? Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sesi sebelumnya. Sebagai seorang pendidik, guru harus memiliki keterampilan coaching. Hal ini sangat membantu dalam pengambilan keputusan. Pendampingan kegiatan coaching atau bimbingan oleh fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran sangat efektif membentuk pemahaman saya, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan. Beberapa contoh praktik coaching yang baik memberi gambaran utuh untuk dapat diterapkan di sekolah. Keputusan-keputusan dengan teknik coaching yang berlandaskan etika, nilai-nilai kebajikan sesuai dengan visi misi sekolah yang berpihak pada murid dan menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Teknik coaching dengan kesetaraan tidak menggurui akan menimbulkan rasa nyaman sehingga coach mampu mengidentifikasi permasalahan dan dapat menyampaikan pertanyaan berbobot dari Kuci. Kuci dapat menyampaikan hambatan-hambatan dan dapat menemukan solusi yang sesuai karena coach mampu menjadi pendengar yang baik. Hal ini penting karena pada akhirnya menciptakan situasi yang kondusif
dan dapat meningkatkan kompetensi peserta didik maupun tenaga pendidik. Keterampilan coaching juga dapat menumbuhkan kreativitas dan inovasi peserta didik. Dengan coaching, guru dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran. Sebagai coach yang baik, guru memiliki harapan seluruh siswanya dapat menjalankan seluruh tugas dan kewajiban yang diberikan di sekolah sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Pertanyaan keempat, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika? Kemampuan seorang guru dalam mengelola dan menyadari sosial emosional sangat mempengaruhi pengambilan keputusan. Perasaan baper dalam mewarnai setiap keputusan yang diambil, namun pendidik menyadari setiap keputusan wajib berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan serta regulasi yang ada dan melakukan 9 langkah pengambilan keputusan. Sehingga dengan kedua dasar tersebut, kita dapat membedakan dilema, etika, atau bujukan moral. Sosial emosional akan menumbuhkan empati dan simpati bagi kita sebagai pendidik. Dengan simpati dan empati kita dapat merasakan apa yang peserta didik alami, dan kita dapat mengidentifikasi permasalahan dengan bijaksana. Sehingga dalam pengambilan keputusan, kita dapat menggiring murid menciptakan terobosan yang inovatif dan kreatif sebagai alternatif solusi dalam setiap pengambilan keputusan. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, setiap keputusan harus berpihak pada murid, berbasis etika dan nilai kebajikan dengan memetakan 4 paradigma dilema etika, yaitu individu versus masyarakat, rasa keadilan versus rasa kasihan, kebenaran versus kesetiaan, dan jangka pendek versus jangka panjang. Pengambilan keputusan juga berpegang pada 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu prinsip berbasis hasil akhir, prinsip berbasis peraturan, dan prinsip berbasis rasa peduli, serta dipadukan dengan 9 langkah pengambilan keputusan. 9 keputusan yang dimaksud yaitu: 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa saja yang terlibat. 3. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. 4. Pengujian benar atau salah yang di dalamnya terdapat uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan dengan koran, dan uji keputusan panutan atau idola. Dan yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Dan yang keenam, prinsip pengambilan keputusan. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, buat keputusan. Dan yang kesembilan, tinjau lagi keputusan Anda dan refleksikan. Pertanyaan kelima, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika akan semakin mengasah empati dan simpati seorang pendidik. Empati dan simpati yang terlatih akan mampu mengidentifikasi dan memetakan paradigma dilema etika agar pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran lebih bijak. Tentu saja rasa empati dan pengelolaan diri dengan kesadaran penuh
atau mindfulness akan sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan tersebut. Selain itu, pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika juga dapat melatih ketajaman dan ketepatan dalam pengambilan keputusan, sehingga dapat dengan jelas membedakan antara dilema etika ataukah bujukan moral. Keputusan yang diambil akan semakin akurat dan menjadi keputusan yang dapat mengakomodir kebutuhan murid dan menciptakan keselamatan dan kebahagiaan semua pihak, berlandaskan nilai-nilai kebenaran dan kebajikan. Pertanyaan ke-6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Keputusan yang kita ambil akan berdampak pada implementasi pembelajaran dan mempengaruhi situasi di sekolah. Setiap keputusan yang kita ambil harus tepat dan bijak berlandaskan nilai-nilai kebajikan, keteladanan, bijaksana, dan tidak melanggar norma. Dengan landasan tersebut, kita dapat menciptakan lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman, sehingga murid-murid dapat belajar dengan baik dan dapat mengembangkan kompetensinya. Terwujudnya murid yang bahagia, cerdas, dan berkarakter. Pertanyaan ke-7. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Pengambilan keputusan berlandaskan 3 prinsip penyelesaian dilema, mana yang akan dipakai, apakah berpikir hasil akhir and best thinking, berpikir basis peraturan, rule based thinking, ataukah berpikir berbasis rasa peduli, care based thinking. Semua itu tergantung situasi dan kondisi yang ada. Namun, setiap keputusan pasti ada risiko, pro maupun kontra. Hal ini menjadi salah satu tantangan tersendiri. Tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika adalah tidak dapat memuaskan semua pihak, sehingga merupakan satu ganjalan bagi saya. Namun, 9 langkah pengambilan keputusan yang saya coba lakukan dapat meminimalkan perasaan tidak nyaman dan keputusan yang saya ambil dapat diterima oleh semua pihak. Pertanyaan ke-8. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran memerdekakan murid-murid kita adalah dengan merdeka belajar. Merdeka belajar artinya murid bebas mencapai kesuksesan, kebahagiaan sesuai minat dan potensinya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Hal ini diharapkan murid-murid akan sukses dengan bidangnya masing-masing. Bahagia karena sesuai dengan apa yang diinginkannya dan bertanggung jawab akan apa yang menjadi pilihannya. Dengan kata lain, semua pengambilan keputusan harus berpihak pada murid, dan guru berfungsi untuk memfasilitasi, memoles bakat, dan minat yang sudah ada. Kurikulum Merdeka sangat berorientasi pada murid. Hal ini terlihat dari kurikulum kelas 10 di SMA. Tidak ada lagi kotak-kotak jurusan MIPA, IPS, dan bahasa. Semua siswa menerima materi pelajaran secara utuh dan mendalam.
Siswa diberikan kebebasan memilih mata pelajaran sesuai bakat dan minat serta kebutuhannya di kelas 11. Hal ini sangat menguntungkan siswa. Siswa mempelajari mata pelajaran sesuai keinginan. Guru hanya memberi gambaran, fasilitas, dan mengkondisikan siswa agar memilih secara bertanggung jawab dan sesuai bakat, minat, serta kebutuhan. Proses pembelajaran di kelas, guru menyampaikan pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini merupakan satu contoh keputusan yang berpihak pada murid. Menerapkan secara eksplisit maupun implisit, KSE adalah wujud nyata untuk memfasilitasi dan mengasah keterampilan sosial emosional murid-murid kita. Pertanyaan ke-9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa setiap pengambilan keputusan akan membawa dampak baik jangka pendek versus jangka panjang bagi murid-murid. Semua akan terekam dalam memori dan akan menjadi role model bagaimana kelak murid-murid berpikir dan berpijak. Bagaimana dia mengambil keputusan di masyarakat, di kemudian hari. Pengambilan keputusan bagi seorang pendidik harus keputusan yang tepat, benar, dan bijak melalui pengujian benar versus salah, menggunakan 5 uji, yaitu uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau uji idola. Akan menjadikan pengambilan keputusan kita lebih akurat dan teruji sehingga tidak menyesatkan murid-murid. Pertanyaan ke-10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Kesimpulan akhir yang saya peroleh dari pembelajaran materi ini dan keterkaitannya dengan modul sebelumnya adalah pengambilan keputusan adalah suatu kompetensi atau skill yang harus dimiliki oleh seorang guru dan harus berlandaskan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan dengan sebagai pemimpin pelajaran. Secara sadar, keputusan kita akan mewarnai pola pikir dan karakter bagi murid-murid. Sekolah sebagai lembaga yang melakukan proses transfer ilmu dan karakter selalu memberikan pelayanan kepada murid-murid. Tentu saja, banyak pengambilan keputusan yang mewarnai kebijakan-kebijakan sekolah. Guru sebagai pemimpin pembelajaran secara sadar mengambil keputusan bijak dengan mengedepankan regulasi kesepakatan kelas, keyakinan kelas untuk mewujudkan karakter dan budaya positif di dalam kelas. Pengambilan keputusan harus bertujuan mewujudkan budaya positif dan menggunakan alur bagja yang akan mengantarkan pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Suasana tersebut akan berdampak melejitkan kompetensi baik itu pendidik maupun murid. Dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh atau mindfulness untuk menghantarkan muridnya, murid yang cerdas dan berkarakter, menuju profil pelajar Pancasila sesuai harapan kita semua. Dalam perjalanannya menuju profil pelajar Pancasila, ada banyak dilema etika dan bujukan moral sehingga diperlukan panduan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan untuk memutuskan dan memecahkan suatu masalah agar keputusan tersebut berpihak kepada murid demi terwujudnya merdeka belajar. Pembelajaran diferensiasi merupakan salah satu bentuk merdeka belajar karena dengan pembelajaran berdiferensiasi, maka kebutuhan murid terpenuhi sesuai bakat,
minat, dan kecenderungan gaya belajarnya. Pembelajaran kokurikuler juga salah satu implementasi untuk mewujudkan karakter pelajar Pancasila. Berbagai tema dan dimensi yang disiapkan kemungkinan murid terbiasa dengan nilai-nilai positif dan pada akhirnya menjadi pembiasaan. Pertanyaan ke-11. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Yang saya pahami dari konsep-konsep modul ini adalah ada 4 paradigma pengambilan keputusan. Yang pertama, individu versus masyarakat, kebenaran versus kesetiaan, keadilan versus belas kasihan, dan jangka pendek versus jangka panjang. Ada 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama, berpikir berbasis akhir, berpikir berbasis aturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Ada juga 9 tahapan pengambilan dan pengujian keputusan. Yang pertama, mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini. Dan yang keempat, pengujian benar atau salah, uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau idola. Dan yang kelima, pengujian paradigma benar atau salah. Yang keenam, prinsip pengambilan keputusan. 7. Investigasi trilema. Ke-8, membuat keputusan. Dan yang terakhir, meninjau kembali keputusan dan refleksikan. Hal-hal yang menurut saya di luar dugaan adalah ternyata dalam pengambilan keputusan bukan hanya berdasarkan sesuai pemikiran saja, namun perlu melihat 4 paradigma, 3 prinsip, dan melakukan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Selama ini saya berpikir selalu cepat dan reaktif, sehingga keputusan yang saya ambil perlu ditinjau kembali agar tidak merugikan banyak orang. Pertanyaan ke-12. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah mengambil keputusan dengan situasi dilema etika. Namun, tidak mengikuti 9 langkah pengambilan keputusan. Keputusan yang saya ambil biasanya hanya dari 2 hal. Yang pertama, sesuai dengan regulasi dan tidak merugikan orang lain. Tidak melakukan uji benar versus benar. Dalam modul ini, saya belajar langkah-langkah pengambilan keputusan dengan tepat dan akurat karena ada 5 uji benar versus benar. Pertanyaan ke-13. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Sebelumnya, izinkan saya bersyukur atas apa yang sudah saya temui pada modul 3.1 ini. Banyak ilmu yang saya terima dan insya Allah akan sangat bermanfaat untuk hari ini dan masa yang akan datang. Konsep yang saya pelajari memberikan dampak yang luar biasa bagi pola pikir saya. Sebelum bertemu dengan modul ini, saya berpikir bahwa pengambilan keputusan hanya berdasarkan regulasi saja. Ternyata
banyak hal yang menjadi dasar. Ada 4 paradigma dilema etika, yaitu individu versus kelompok, individual versus community, terus rasa keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy, dan kebenaran lawan kesetiaan, truth and loyalty, jangka pendek lawan jangka panjang, short term versus long term, serta konsep pengambilan dan pengujian keputusan sehingga saya lebih yakin dengan apa yang sudah saya terapkan sebagai satu keputusan. Saya berencana akan mengimplementasikan dalam setiap pengambilan keputusan, baik sebagai pemimpin pembelajaran maupun dalam ikut serta pengambilan kebijakan di sekolah dan komunitas praktisi yang saya ikuti. Saya berharap pengambilan keputusan yang saya lakukan akan selalu berpihak kepada murid. Pertanyaan ke-14. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan sebagai seorang pemimpin? Bagi saya, materi pada modul 3.1 ini sangat penting dan bermakna. Di lingkungan sekolah, guru sebagai pemimpin pembelajaran dan sebagai warga sekolah, banyak keputusan yang akan dikeluarkan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang akan mewarnai perjalanan sekolah untuk mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Guru harus memiliki keterampilan pengambilan keputusan untuk dapat mewujudkan itu semua. Keputusan yang bernilai kebajikan dan mampu mengimplementasikan 9 langkah pengambilan keputusan sesuai 4 paradigma, 3 prinsip penyelesaian dilema, serta 3 uji yang sejalan dengan prinsip pengambilan keputusan, yaitu uji intuisi berhubungan dengan berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking, uji publikasi sebaliknya berhubungan dengan berpikir berbasis hasil akhir, and based thinking yang mementingkan hasil dan akhir, dan uji panutan atau idola berhubungan dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli, care based thinking, di mana ini berhubungan dengan golden rule. Demikian koneksi antar materi yang dapat saya paparkan. Saya menyadari masih sedikit ilmu yang saya peroleh. Untuk itu, mohon masukan dan informasi mendalam untuk perbaikan. Saya berharap selalu dapat memperbaiki proses menjadi lebih baik, karena saya yakin proses tidak akan mengkhianati hasil. Guru tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.